Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triput Novianti dengan NIM 18622010087 ingin mereview dan menganalisis kritis ekonomi guna memenuhi ujian akhir semester dengan tema keunggulan komparatif hijau sedang, kinerja lingkungan, citra perusahaan, dan kinerja sosial perusahaan tentang ekonomi. Pada pembahasan yang pertama, apakah yang menjadi motivasi atau isu research gap atau fenomena yang sedang terjadi sehingga memicu penelitian ini dilakukan? Untuk motivasi atau isu penelitian, dalam upaya ini untuk mengetahui kinerja ekonomi perusahaan, secara tepat ada banyak teknik pengukuran kinerja yang telah dibuat dan digunakan oleh pemilik modal dan perusahaan manajer. Pengukuran teknik kinerja salah satunya dengan cara mengetahui kinerja perusahaan adalah dengan menganalisis keuangan perusahaan. Selain itu, faktor lingkungan juga mempengaruhi kinerja ekonomi, karena lingkungan yang baik akan membangun citra yang baik di mata pemangku kepentingan. Informasi saat ini menjadi salah satu pertimbangan penting bagi calon investor untuk berinvestasi adalah informasi tentang sosial dan lingkungan. Untuk research gap, ketekunan suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan secara otomatis akan membawa akibat bagi lingkungan sekitar. Oleh karena itu, masyarakat menurut agar perusahaan memperhatikan dampak sosial yang timbul oleh kegiatan perusahaan dan upaya penanggulangan. Menurut Setianingsih tahun 2016, sehingga dengan demikian kinerja lingkungan yang telah dihasilkan dapat mempengaruhi perekonomian kinerja perusahaan. Karena untuk saat ini dampak lingkungan yang dihasilkan dari kegiatan usaha merupakan faktor yang menjadi perhatian di mata pemangku kepentingan. Untuk fenomena, lingkungan kinerja merupakan sumber informasi yang penting bagi perusahaan dapat mencapai produksi yang efisien, meningkatnya produktivitas sesuai dengan standar keamanan, menekankan biaya yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan, dan kesempatan memperoleh pasar baru. Jadi, begitu kinerja lingkungan dapat berdampak baik pada kinerja perusahaan, dalam hal ini kinerja ekonomi, karena saat ini investor tidak hanya melihat nilai keuntungan yang dapat diperoleh oleh produksi oleh perusahaan sendiri, tetapi juga memperhatikan kemampuan perusahaan untuk melestarikan lingkungan sekitar perusahaan. Kritiknya, pada poin ini penulis sudah cukup jelas menjelaskan motivasi atau isu penelitian, research gap, dan fenomena dengan baik dan jelas. Untuk pembahasan yang kedua, jelaskan artikel utama dalam penelitian ini. Kinerja lingkungan merupakan sumber informasi yang penting agar perusahaan dapat mencapai tingkat produktivitas yang efisien, meningkatkan produktivitas sesuai dengan standar keamanan, menekankan biaya yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan, dan peluang untuk memperoleh pasar baru. Informasi yang saat ini menjadi salah satu pertimbangan penting bagi calon investor untuk berinvestasi adalah informasi tentang sosial dan lingkungan. Citra perusahaan diawali dengan persepsi masyarakat terhadap kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan yang dapat membentuk persepsi pelanggan dalam waktu ke waktu. Salah satu dengan cara mengetahui kinerja perusahaan adalah dengan menganalisis keuangan perusahaan, kondisi tercermin dalam rasio keuangan perusahaan. Untuk kritiknya, pada poin ini penulis sudah cukup jelas menjelaskan artikel referensi dalam penelitiannya. Untuk pembahasan yang ketiga, apakah yang menjadi kebaharuan novelty dari penelitian ini? Pembaruan penelitian yang dilakukan salah satunya dengan menggunakan unsur keunggulan kompresif hijau sedang, kinerja lingkungan, citra perusahaan, dan kinerja sosial perusahaan tentang kinerja ekonomi, di mana selain faktor laporan keuangan, kinerja lingkungan juga merupakan faktor kinerja ekonomi, karena kinerja perusahaan untuk menciptakan lingkungan yang baik yang akan membangun citra baik di mata pemangku kepentingan. Informasi yang saat ini menjadi salah satu pertimbangan penting bagi calon investor untuk berinvestasi adalah informasi tentang sosial dan lingkungan.
Untuk kritiknya, pada poin ini peneliti tidak menjelaskan secara jelas novelty penelitian pada bagian abstrak ataupun pengantar penelitian. Untuk pembahasan yang keempat, apakah research question atau perumusan masalah dari penelitian ini? Untuk yang pertama, apakah kinerja lingkungan mempengaruhi potensi kinerja ekonomi? Yang kedua, apakah citra perusahaan mempengaruhi potensi kinerja ekonomi? Yang ketiga, apakah kinerja sosial perusahaan mempengaruhi potensi kinerja ekonomi? Yang keempat, apakah keunggulan komparatif hijau mempengaruhi potensi kinerja ekonomi? Yang kelima, apakah keunggulan komparatif hijau berpengaruh pada hubungan lingkungan kinerja yang terhadap potensi kinerja ekonomi? Yang keenam, apakah keunggulan komprehensif hijau berpengaruh pada hubungan citra perusahaan terhadap potensi kinerja ekonomi? Yang ketujuh, apakah keunggulan komparatif hijau berpengaruh pada hubungan kinerja sosial perusahaan terhadap potensi kinerja ekonomi? Untuk kritiknya, pada bagian peneliti tidak jelas menjelaskan secara detail rumusan masalah, hanya tersirat dan implis. Untuk pembahasan yang kelima, apa tujuan dari penelitian ini? Untuk yang pertama, untuk mengetahui pengaruh kinerja lingkungan terhadap potensi kinerja ekonomi. Yang kedua, untuk mempengaruhi citra perusahaan terhadap potensi kinerja ekonomi. Yang ketiga, untuk mengetahui kinerja ekonomi terhadap potensi kinerja ekonomi. Yang keempat, untuk mengetahui pengaruh keunggulan komprehensif hijau terhadap potensi kinerja ekonomi. Yang kelima, untuk mempengaruhi keunggulan komprehensif hijau pada hubungan lingkungan kinerja terhadap potensi ekonomi. Yang keenam, untuk mengetahui pengaruh keuntungan komprehensif hijau pada hubungan citra perusahaan. Yang ketujuh, terhadap potensi kinerja ekonomi. Yang ketujuh, untuk mengetahui pengaruh keunggulan komprehensif hijau pada keunggulan kinerja sosial perusahaan terhadap potensi kinerja ekonomi. Pada poin ini, peneliti hanya menjelaskan konsep tujuan penelitian dalam bentuk hipotesis penelitian. Seharusnya tujuan dan hipotesis penelitian dibuat dengan terpisah. Untuk pembahasan yang keenam, apakah kontribusi dari penelitian ini? Dalam penelitian ini, fokus menjelaskan data-data di Bursa Efek Indonesia periode 2013 sampai 2017 dalam satu perusahaan manufaktur di Indonesia pada stakeholder untuk mempengaruhi keunggulan komprehensif hijau sedang, kinerja lingkungan, citra perusahaan, dan kinerja sosial perusahaan terhadap kinerja ekonomi. Untuk kritiknya, peneliti hanya menjelaskan kontribusi secara nonverbal. Seharusnya peneliti menampilkan secara spesifik lagi dampak bagi penelitian stakeholder. Untuk pembahasan yang ketujuh, apakah grand teori yang digunakan dalam penelitian ini? Ada legitimasi teori atau teori legitimasi. Teori ini menyatakan bahwa organisasi atau perusahaan secara berkesinambungan harus memastikan apakah mereka telah beroperasi dalam norma-norma yang dijunjung tinggi oleh masyarakat dan memastikan bahwa aktivitas mereka bisa diterima pihak luar atau dilegitimasi. Kritiknya pada poin ini menjelaskan, peneliti tidak menjelaskan teori yang digunakan dalam penelitiannya. Seharusnya peneliti menuliskan grand teori apa saja yang digunakan dalam penelitiannya. Grand teori di atas merupakan hasil yang dibuat review. Yang ke-8, jelaskan keterkaitan grand teori yang digunakan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Keterkaitan grand teori legitimasi dalam penelitian ini terdapat pada variabel kinerja lingkungan dan kinerja sosial perusahaan, yaitu adanya kontrak sosial yang terjadi antara perusahaan dan masyarakat. Kontrak sosial dua belah pihak ini mengutamakan bahwa perusahaan butuh legitimasi atau pengakuan dari masyarakat tentang operasi dan produk yang dihasilkan, sedangkan masyarakat menurut tanggung jawab perusahaan agar mengelola lingkungan sekitar perusahaan. Jadi perusahaan harus untuk memperhatikan teori legitimasi ini untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan tetapi juga tanggung jawab terhadap lingkungan di dalam masyarakat. Apabila perusahaan memperhatikan hal tersebut, maka kinerja ekonomi perusahaan akan meningkat. Pada poin ini, kritiknya keterkaitan grand teori di atas adalah hasil yang dibuat oleh review. Seharusnya peneliti menjelaskan keterkaitan grand teori yang digunakan terhadap variabel yang digunakan dalam penelitiannya. Untuk kerangka konseptualnya itu,
Di sini ada kinerja ekonomi, itu bersumbu Y. Lalu di bawahnya ada keunggulan komprehensif hijau, variabel moderating, itu ada H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7. Itu di sini ada X1-nya kinerja lingkungan, yang X2-nya citra perusahaan, dan X3-nya kinerja sosial perusahaan. Untuk kritiknya, pada peneliti ini tidak membuat kerangka konseptual dalam penelitian. Seharusnya dilampirkan gambar kerangka konseptual sehingga dapat menjelaskan dan memberi tanda variabel independen dengan tanda X1, X2, dan X3, dan tanda hipotesis dengan menjelaskan H1 sampai dengan H7, serta variabel dependen dengan tanda Y pada kerangka konseptual. Gambar kerangka tersebut adalah review. Untuk pembahasan yang 10, apakah hipotesis penelitiannya? Kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi, H1, H2, citra perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi, H3, kinerja ekonomi sosial perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi, H4, keunggulan komprehensif hijau berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi, H5, keunggulan komprehensif hijau berpengaruh pada hubungan kinerja lingkungan terhadap kinerja ekonomi. H6, keunggulan komprehensif hijau berpengaruh pada hubungan citra perusahaan terhadap kinerja ekonomi. H7, keunggulan komprehensif hijau berpengaruh pada hubungan kinerja ekonomi terhadap sosial perusahaan terhadap ekonomi. Untuk pembahasan yang 11, jelaskan metode penelitian yang digunakan, rancangan penelitian, definisi, operasional, variabel, dan pengukurannya, teknik penarikan sampel, unit analisis, jenis data yang digunakan, dan uji kelayakan model dan metode analisis data. Jelaskan metode penelitian yang digunakan, rancangan penelitian, definisi operasional, variabel dan pengukurannya, teknik penarikan sampel, unit analisis, jenis data yang digunakan, uji kelayakan model, dan uji analisis data. Rancangan penelitian, metode deskriptif. Di sini ada kritiknya. Peneliti sudah cukup jelas menjelaskan rancangan. Dengan jelas, penelitian ini menggunakan metode deskriptif dalam rancangan penelitiannya. Definisi operasional variabel dan pengukurannya. Yang pertama, pengukuran variabel dependent. Yang kedua, pengukuran variabel independent, environmental performance. Menggunakan pengukuran lingkungan kinerja diukur melalui perusahaan prestasi dalam mengikuti Proper Dorper adalah sebuah program, salah satu upaya yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup KLH untuk mendorong pengaturan perusahaan di lingkungan manajemen melalui informasi. Kritiknya dalam peneliti ini sudah cukup jelas dalam menampilkan pengukuran dan perhitungan di setiap variabel dependent dan independent sehingga mudah dipahami review. Untuk pembahasan yang ke-12, jelaskan persamaan regresi yang digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian. Kalian bisa lihat pada gambarnya, untuk kritiknya peneliti sudah cukup jelas menjelaskan persamaan analisis regresi data panel dalam penelitian ini. Untuk pembahasan yang ke-13, jelaskan pembahasan hasil penelitian, statistik deskriptif, hasil uji kelayakan model, hasil hipotesis, jelaskan hipotesis yang dibukti dan yang tidak terbukti dalam pembahasannya. Statistik deskriptif, peneliti sudah cukup jelas dalam menampilkan data penelitian dengan jelas sehingga bisa menggambarkan statistik deskriptif dalam penelitian hasil uji kelayakan model. Penelitian ini tidak menampilkan uji kelayakan model dalam penelitiannya. Uji hipotesis berdasarkan hasil uji T menunjukkan bahwa koefisien variabel kinerja lingkungan INP adalah 0,047596, artinya masing-masing kenaikan satu satuan kinerja lingkungan yang akan meningkat sebesar 0,4756 dengan asumsinya variabel bebas bersifat konstanta atau tetap.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kinerja lingkungan dalam penelitian ini berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi. Dengan demikian, H1 dalam penelitian ini diterima. Nilai koefisien variabel citra perusahaan CI sebesar 0,157367, artinya setiap kenaikan 1 unit citra perusahaan dengan meningkat sebesar 0,157367 dengan asumsi dependen lainnya variabel bersifat konstanta tetap. Nilai Pro CI sebesar 0,0014 lebih dari 0,5. Maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan variabel image dalam penelitian ini berpengaruh positif terhadap ekonomi performance. Jadi H2 dalam ini studi diterima. Nilai koefisien variabel corporate social performance sebesar 0,414844. Nilai Prop CSP adalah 0,6789 kurang dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kinerja perusahaan sosial dalam penelitian ini tidak berpengaruh terhadap kinerja ekonomi. Dengan demikian H3 dalam penelitian ini ditolak. Koefisien variabel Green Competitive Advantage adalah 141533, nilai Prop GCA adalah 0,0564 kurang dari 0,5. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel keunggulan bersaing hijau dalam penelitian memiliki pengaruh positif pada kinerja ekonomi. Dengan demikian H4 penelitian ini ditolak. Untuk yang poin ke-14, apakah simpulan keterbatasan dan implikasi dari penelitiannya? Kesimpulan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap ekonomi kinerja lingkungan dalam dan setelah dimoderasi oleh keunggulan komparatif hijau. Kinerja lingkungan memiliki pengaruh positif terhadap kinerja ekonomi dengan nilai koefisien yang lebih besar. Citra perusahaan tidak berpengaruh pada kinerja ekonomi, tetapi setelah dimoderatori oleh keunggulan komparatif hijau, perusahaan memiliki efek positif pada kinerja ekonomi. Kinerja ekonomi perusahaan tidak berpengaruh terhadap ekonomi kinerja setelah dimoderatori oleh keunggulan komprehensif hijau. Citra perusahaan juga tidak berpengaruh pada kinerja ekonomi. Untuk kritiknya, penulis tidak menjelaskan implikasi dan keterbatasan dalam penelitiannya. Seharusnya peneliti menjelaskan juga dalam mengenai implikasi dan keterbatasan dalam penelitian sebagai masukan bagi perusahaan dan stakeholder terkait berpengaruh keunggulan komprehensif hijau sedang, kinerja lingkungan, citra perusahaan, dan kinerja ekonomi perusahaan tentang kinerja ekonomi. Mungkin itu saja untuk review analisis dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.